Ada teman kita yang terkadang masalah jabatan baik. Masalah jabatan dia tidak tertarik. Masalah alkohol nggak tertarik. Masalah zina nggak tertarik. Tapi masalah perempuan dia menjadi paling lemah. Kita beda-beda, Bu. Ada di antara ibu-ibu dalam masalah yang lainnya baik. Tapi masalah dia, tadi yang saya katakan, mungkin sama anaknya dia lemah. Setiap dari kita selalu memiliki titik poin kelemahan. Di mana itu rawan dengan dosa yang bisa menjerumuskan kita. Dan membuat lumpur hidup di dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah. Ini ada kisah nyata, Bu. Ada seorang bapak-bapak curhat sama saya. Beliau memiliki 2 istri. Prosesnya benar. Lalu beliau berkata, istri pertama saya, jangan tanya Ustadz, sholatnya, puasanya, sedekahnya panjang, luar biasa. Saya pun kagum dengan cara dia beribadah. Tapi giliran saya berkata, dan ketika saya menyampaikan sesuatu, saya tidak pernah diberikan respect terhadap apa yang saya sampaikan. Padahal saya melihat dia sujudnya panjang. Puasanya panjang. Ini demi Allah saya tidak ngurangin kisahnya. Sujudnya panjang, puasanya banyak. Tapi yang membuat saya merana itu adalah setiap saya ngomong, saya tidak pernah mendapatkan respect. Dan itu sudah terjadi jauh lama. Ini orang baik, Bu. Orang yang pernah memberikan dana haji ke saya. Dulu ketika saya masih belum dikenal oleh siapapun, beliaulah pernah datang kepada saya ngasih uang saya 6.000 US dollar. Namanya tidak pernah mau di blow up. Dulu ketika saya masih kuliah, saya dibelikan motor. Orang baik tuh. Dan selalu tidak mau disebut nama. Orang yang memiliki jabatan tinggi, tapi Masya Allah, moga-moga saya bisa memberikan doa terbaik untuk beliau. Luar biasa. Nah, beliau memiliki 2 istri. Ya. Dan beliau sering menangis, meneteskan air mata kalau sudah bicara istri pertama. Istri saya kan 2, Ibu jangan lihat poligaminya ya. Masalah itu di skip 2 aja. Ini kita masalah fokusnya. Nanti malah pertanyaannya, saya buka pertanyaan, Ibu kenapa tadi kok nikah 2 Ustaz? Enggak ngerti saya. Kita fokus sama materinya, temanya. Istri saya yang kedua, silakan. Tidak panjang sholatnya, tidak panjang puasanya. Tapi Masya Allah Ustaz, tidaklah saya berkata kecuali takzimnya yang luar biasa kepada saya. Kalau Ibu menganggap ini mungkin umurnya beda, umurnya hampir sama. Paruh baya sudah dilewati 2 wanita ini. Masya Allah ya, terus beliau bertanya, mana yang akan mulia nanti di hadapan Allah Ustaz? Ya, karena saya tidak kenal dua-duanya istrinya itu ya saya tidak ada beban, saya ngomong sesuai dengan ilmu. Ya kalau ngelihat karakternya wanita itu, kesolehan wanita cuma 1 Pak, diukur bagaimana dia di hati suaminya. Dan ketaatannya. Tapi disitulah akhirnya ketika saya habis memberikan jawaban itu, saya mencoba mencari kembali, membuka kitab kita. Akhirnya saya ketemu. Memang masing-masing dari kita diuji dengan titik lemahnya kita. Ada mungkin titik lemahnya kita dalam masalah kesabaran. Ada titik lemahnya kita kalau sudah berhadapan dengan tetangga. Ada titik lemahnya kita kalau sudah ketemu sesama pengurus masjid. Ya. Ada titik lemahnya kita kalau sudah berhadapan dengan ustadz dan guru. Tidak bisa dia diem kecuali ngomongin. Jadi semua ustadz gak lepas dari pembicaraan dia. Semua dari kita itu diuji dengan titik lemah itu. Dan kita harus tahu titik lemahnya kita itu pada dosanya itu apa. Itu yang kita harus temukan. Makanya ada seorang laki-laki, dia berkata begini. Beliau itu berkata, kalau sudah urusan perempuan, dia langsung tutup. Dia berkata, karena saya tahu titik lemahnya saya. Dan kita semuanya sama, Ibu. Lah kita, selain poin yang pertama, bagaimana kita harus mengerti sebagai penempuh jalan surga, bagaimana kita harus menemukan potensi amal rezeki yang Allah rezekikan untuk kita. Kita harus ngerti juga titik lemahnya kita itu gimana. Di mana itu? Sama kayak pemain badminton, dia tidak akan pernah menjadi juara. Kalau dia tidak bisa mengerti titik lemahnya dia di mana dan itu dimanfaatkan oleh musuh ketika bertanding dengan dirinya.
Apa fungsinya Ustadz? Kalau kita sudah mengerti titik lemahnya kita. Titik lemahnya kita itu menjadikan kita akhirnya bisa menutupi titik lemah itu. Ada mungkin ibu-ibu titik lemahnya itu kalau sama binatang kasar. Mungkin ada. Ketika dia lupa bahwasanya ada seorang perempuan diadab di dalam neraka gara-gara mendolimi kucing. Oh saya titik lemahnya itu kalau sama kucing itu saya tendang-tendang. Saya bantai satu-satu untuk kucing sampai kejar. Mungkin ini contoh aja, saya ini contoh. Dan titik lemah orang itu beda-beda. Lah kita kewajibannya sebagai penempuh jalan menuju kepada surga itu apa? Bagaimana kita menemukan titik lemah kita itu. Kalau kita sudah menemukan titik lemah kita, maka kita berikan perhatian kepada titik lemah kita itu. Kita berikan perhatian, Bu. Mintalah kepada Allah. Supaya kita dibantu oleh Allah pada titik lemah kita itu. Semua dari kita diuji oleh titik lemah. Kalau ibu sering mengatakan begini-begini sama suaminya atau suami yang mengatakan sama istrinya, sama kita juga diuji dengan titik lemah kita. Lah cukuplah menjadi musibah, kata para ulama, kalau kamu menginginkan surga, tapi kamu tidak pernah mengikuti titik lemah kamu tidak akan dapat trofi surga. Karena trofi surga itu disematkan, dinobatkan, diberikan trofi surga itu kepada mereka yang mengerti titik lemahnya, lalu dia tidak berdamai dengan titik lemah, tidak berdamai, tetapi berusaha mengobati getirnya titik lemah dia itu dengan pertolongan yang dia minta kepada Allah. Dan dia berusaha untuk ngobatin itu. Titik lemah itu tidak bisa dibiarkan. Karena titik lemah itu kata para ulama kayak borok. Semakin kamu biarkan, semakin dia membesar. Semakin dia membesar. Semakin dia membesar. Dan merusak semua rezeki amal yang Allah sudah potensikan untuk kita. Coba kita lihat perempuan mendolimi kucing. Itu kan sebenarnya kan mungkin itu titik lemahnya dia. Tanpa dia sadari, dia ngambil kucing, dia masukkan ke kamar, dia jebloskan, tidak dikasih makan. Dan dia tidak merasa bersalah. Itu titik lemahnya. Ketika dibiarkan, gara-gara masalah kucing, sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya. Pada saat itu kalah dengan kedoliman yang dia berikan kepada kucing.